Pulau Bali selalu dikenal sebagai tanah para dewa, tempat di mana harum dupa menyatu dengan angin laut dan doa-doa mengalun lembut dari pura ke pura. Namun, di balik keindahan itu, tersembunyi cerita yang jarang dibisikkan dengan suara lantang. Cerita tentang leak, ilmu hitam yang hidup di antara keyakinan dan ketakutan. Di sebuah desa tua yang terletak di antara hutan dan sawah, matahari perlahan tenggelam di balik Gunung Agung. Cahaya jingga memantul di atap-atap rumah bambu, sementara suara gamelan dari pura desa terdengar samar. Anak-anak mulai dipanggil pulang, pintu-pintu rumah ditutup lebih awal, dan para orang tua melafalkan doa perlindungan. Warga desa tahu, senja bukan sekedar pergantian waktu. Senja adalah batas. Batas antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Di desa itu, tinggal seorang perempuan tua bernama Niluh Sari. Rambutnya memutih seperti abu dupa, punggungnya membungkuk dan matanya selalu tampak lebih tajam dari usia yang seharusnya. Siang hari dikenal sebagai tabib, membantu persalinan, meracik jamu, dan memijat orang sakit. Namun malam hari, cerita tentangnya berubah. Konon, Niluh Sari mempelajari ajaran terlarang, ilmu yang diwariskan secara rahasia hanya kepada mereka yang berani membayar harga mahal, ilmu leak. Pada malam tilem, bulan mati, desa diselimuti keheningan yang tidak biasa. Anjing-anjing melaung tanpa sebab, ayam enggan naik ke kandang, dan angin membawa bau tanah basah bercampur amis. Dari kejauhan, hutan tampak bergerak, seolah bernafas. Di sebuah gubuk kecil di pinggir hutan, Niluh Sari duduk bersila. Di depannya, sesajen tersusun rapi, darah ayam hitam, bunga layu, dan dupa yang menyala dengan api kebiruan. Bibirnya bergetar melafalkan mantra kuno dalam bahasa yang tak lagi dipahami manusia modern. Tubuhnya mulai bergemetar. Konon, inilah tahap awal. Ilmu leak bukan sekedar mantra, ia adalah perjanjian. Roh pelindung datang, tetapi tidak tanpa syarat. Jiwa perlahan dikikis, rasa kemanusiaan memudar, digantikan oleh haus kekuatan. Di jauhan, seorang pemuda desa bernama Made Arya sedang dalam perjalanan pulang. Ia mengabaikan larangan orang tuanya untuk tidak keluar rumah saat malam tilem. Saat melintasi jalan setapak di tepi hutan, ia merasakan hawa dingin menyergapnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mendengar suara, seperti kain diseret di tanah. Saat menoleh, tak ada siapa-siapa, namun bayangan di tanahnya lebih cepat dari badannya sendiri. Tiba-tiba, angin berhenti. Dari balik pepohonan, muncul sesosok makhluk. Kepalanya terpisah dari tubuh melayang dengan organ-organ menjuntai, matanya menyala merah dan rambutnya terurai liar. Makhluk itu menatap Made bukan dengan amarah, melainkan dengan lapar. Made berlari. Di belakangnya, tawa lirih terdengar, menyatu dengan desir angin. Itulah pertama kalinya desa itu kembali menyaksikan tanda kebangkitan leak, ilmu yang seharusnya telah terkubur bersama masa lalu. Pagi harinya, desa diguncangkan kabar. Made Arya ditemukan pingsan di pinggir sawah. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat seperti kehilangan sebagian jiwanya. Para tetua desa saling berpandangan. Mereka tahu keseimbangan telah terganggu. Dan ketika keseimbangan terganggu, Bali tak pernah tinggal diam. Ilmu hitam telah bangkit kembali. Pagi datang dengan langkah berat di desa itu. Matahari memang terbit seperti biasa, namun cahayanya terasa dingin, seolah enggan menyentuh tanah yang baru saja ternoda oleh kekuatan tak kasat mata.
Warga berkumpul di Balai Banjar. Wajah mereka dipenuhi kecemasan. Kabar tentang Made Arya menyebar cepat. Bukan sekedar pingsan, tetapi kehilangan bayangan hidupnya. Para tetua desa menyadari satu hal pahit. Leak telah kembali. Made Arya terbaring lemah di rumahnya. Nafasnya masih ada, namun matanya kosong. Seorang pendeta tua, Jero Mangku Gede, dipanggil untuk memeriksanya. Saat asap dupa mengepul dan lenceng kecil dibunyikan, tubuh Made bergetar hebat. Dari mulutnya keluar erangan pelan, seperti suara orang lain yang terperangkap di dalam dirinya. "Ini bukan penyakit biasa," bisik sang pendeta. "Sebagian jiwanya telah disentuh." Ucapan itu membuat suasana semakin mencekam. Sementara itu, di pinggir hutan, Niluh Sari duduk termenung di depan gubuknya. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ritual malam sebelumnya berhasil, terlalu berhasil. Ia merasakan kekuatan mengalir di dalam tubuhnya, namun bersamaan dengan itu, rasa sakit menjalar seperti duri di tulang. Ingatan masa lalunya muncul kembali. Puluhan tahun lalu, Niluh Sari bukanlah perempuan yang haus kekuasaan. Ia hanyalah seorang gadis desa yang kehilangan ibu dan adiknya karena wabah misterius. Saat itu, ia memohon pertolongan kepada para pendeta, namun tak ada yang mampu menyelamatkan keluarganya. Dalam keterputusan itulah, seorang perempuan asing datang membawa janji kekuatan dengan harga yang tak pernah dijelaskan sepenuhnya. Perempuan itu mewariskan lontar-lontar tua berisi ajaran terlarang. Di sanalah tertulis, jalan menjadi leak, bukan untuk membungkuk semata, tetapi untuk melampaui batas kemanusiaan. Kini warisan itu telah bangkit kembali. Di Balai Banjar, para tetua memutuskan untuk membuka kembali lontar desa yang telah lama disegel. Lontar itu berisi catatan tentang pertempuran lama antara para pemangku adat dan para pengamal ilmu hitam. Salah satu kalimat tertulis jelas, "Leak tidak pernah mati, ia hanya menunggu dipanggil kembali." Malam berikutnya, desa menggelar upacara pembersihan. Obor dinyalakan di setiap sudut, mantra perlindungan dilantunkan, dan simbol-simbol suci digantung di depan rumah warga. Namun di balik semua itu, ketakutan tetap bersemayam. Niluh Sari merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Saat bercermin di genangan air, bayangannya bergerak lebih lambat. Matanya terkadang memerah tanpa sebab. Ia tahu tahap selanjutnya akan segera datang, tahap di mana tubuh manusia hanyalah wadah sementara. Di tengah malam, ia kembali ke hutan. Kali ini bukan untuk ritual, melainkan untuk memenuhi panggilan. Suara itu datang dari dalam tanah, memanggil namanya, menuntut lebih. Rambutnya terurai, kukunya menghitam, dan nafasnya semakin berat. Di desa, anjing kembali melaung. Jero Mangku Gede terbangun dari semedinya dengan wajah tegang. Ia melihat pertanda buruk dalam penglihatan batinnya. Api biru, darah di daun pisang, dan bayangan kepala melayang di langit desa. Jika warisan ini tidak dihentikan, desa ini akan menjadi ladang kegelapan. Babak baru telah dimulai. Bukan lagi sekedar kemunculan leak, tetapi pertarungan antara warisan gelap dan keseimbangan suci Bali. Dan di antara keduanya, manusia kembali menjadi korban. Malam itu, langit Bali seperti ditelan tinta. Bintang menghilang, bulan tertutup awan tebal, dan hutan berbisik lebih keras dari biasanya. Desa yang biasanya hidup oleh doa dan gamelan, kini tenggelam dalam ketegangan.
Tidak ada yang berani keluar rumah, bahkan para tetua memilih berdiam, menggenggam jimat, menunggu fajar yang terasa sangat jauh. Di tengah hutan, Niluh Sari berdiri di lingkaran tanah hitam. Tanah itu bukan sembarang tanah, ia telah diberi darah, mantra, dan janji. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena takut, melainkan karena panggilan yang semakin kuat. Suara itu kini tak lagi berbisik, ia memerintah. Berikan tumbal. Air mata menetes di pipinya. Dalam ajaran lontar, tahap ini adalah gerbang terakhir. Untuk bangkit sepenuhnya sebagai leak, harus ada jiwa lain yang dikorbankan. Bukan sembarang jiwa, melainkan yang masih murni atau terikat oleh kasih. Bayangan Made Arya melintas di pikirannya. Di rumah Made, ibunya terbangun dengan dada sesak. Ia bermimpi anaknya berjalan ke hutan, diikuti bayangan hitam tanpa kaki. Saat terbangun, nafasnya tersengal dan di kejauhan terdengar suara aneh, seperti tawa bercampur tangisan. Made bangkit dari pembaringannya. Tubuhnya masih lemah, namun ada dorongan kuat yang menariknya keluar rumah. Matanya kosong, langkahnya kaku, seolah ada tali tak terkasat mata yang mengikat jiwanya. Di hutan, ritual dimulai. Niluh Sari berteriak melafalkan mantra terakhir. Rambutnya terangkat oleh angin yang berputar. Kukunya memanjang dan menghitam. Tulangnya berbunyi retak. Rasa sakit menyayat tubuhnya. Namun di balik itu, kekuatan mengalir deras, liar dan memabukkan. Saat Made memasuki lingkaran tanah, Niluh Sari berjerit. "Pergi!" teriaknya, setengah manusia, setengah sesuatu yang lain. Namun sudah terlambat. Tanah bergetar, api biru menyala dari sesajen. Tubuh Niluh Sari terkulai, lalu terpisah. Kepalanya terlepas dari badan, melayang perlahan ke udara. Organ-organ menjuntai, matanya menyala merah menyala, dan senyum mengerikan terukir di wajahnya. Leak telah bangkit sepenuhnya. Teriakan Made memecah malam, namun suaranya tertelan oleh tawa makhluk itu. Dengan satu putaran cepat, energi hitam menghantam dada Made. Ia terhempas, nafasnya terhenti sejenak, dan bayangannya terlepas dari tubuhnya, ditarik ke dalam pusaran gelap. Di desa, warga terbangun serentak. Api obor tiba-tiba menyala sendiri. Anjing-anjing berlari tanpa arah. Dari langit terdengar suara mendengung, seperti 1000 serangga tak terlihat. Jero Mangku Gede merasakan dadanya terbakar. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Leak telah sempurna dan tumbal telah diambil. Makhluk itu terbang menuju desa. Setiap rumah yang dilewatinya terasa dingin. Beberapa warga jatuh pingsan. Beberapa menjerit melihat bayangan yang tidak seharusnya ada. Pura desa bergetar. Patung-patung suci mengeluarkan retakan halus. Namun di tengah kekacauan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Cahaya kecil muncul dari dada Made yang tergeletak di hutan. Sebuah cahaya hangat berdenyut pelan. Ikatan jiwanya belum sepenuhnya putus. Ada doa, ada cinta, ada sesuatu yang menolak dilepaskan. Leak berjerit marah. Untuk pertama kalinya, makhluk itu merasakan perlawanan. Keseimbangan belum sepenuhnya runtuh. Masih ada waktu, sedikit namun cukup untuk menghentikan kebangkitan yang hampir sempurna. Pertarungan antara kegelapan dan cahaya kini tak terelakkan, dan bab terakhir akan menentukan segalanya. Malam terakhir tiba dengan keheningan yang menyesakkan.
Desa itu seperti ditahan oleh nafasnya sendiri. Api obor masih menyala, namun cahayanya redup, seolah takut menantang kegelapan yang menggantung di udara. Leak yang kini telah bangkit sepenuhnya berputar di atas desa. Bayangannya menari di dinding rumah dan pura, memelintir rasa takut di hati setiap manusia. Jero Mangkugede berdiri di pelataran pura utama. Tubuhnya rentah, namun sorot matanya menyimpan tekad yang tak tergoyahkan. Ia tahu ilmu hitam tidak bisa dilawan dengan kemarahan atau kekerasan. Leak lahir dari luka, keputusasaan dan dendam. Maka satu-satunya jalan untuk menghentikannya adalah penebusan. Para pendeta berkumpul, membentuk lingkaran suci. Gamelan dipukul perlahan, bukan untuk upacara perayaan, melainkan sebagai denyut kehidupan. Mantra suci dilantunkan, menyatu dengan angin malam. Dari langit, awan berputar membentuk pusaran, seolah alam ikut menjadi saksi. Di hutan, tubuh Made Arya terbaring lemah. Cahaya hangat di dadanya semakin terang, berdenyut seirama dengan suara doa dari pura. Jiwanya berada di ambang dua dunia, ditarik oleh kegelapan, namun dipanggil oleh cinta dan ikatan hidup. Leak menjerit ketika merasakan cahaya itu. Makhluk itu turun dengan amarah membara, api biru menyembur dari organ-organ yang menjuntai, rambutnya kebiar liar, dan matanya memancarkan kebencian yang lahir dari puluhan tahun penderitaan Niluh Sari. Dalam jeritan itu terdengar suara manusia, menangis, menyesal, memohon dibebaskan. Niluh Sari, panggil Jero Mangkugede dengan suara lantang namun lembut. Penderitaanmu telah cukup. Sesaat, makhluk itu terdiam. Bayangan Niluh Sari muncul di balik wujud Leak, seorang perempuan tua yang rapuh dengan mata penuh penyesalan. Ia melihat kembali hidupnya, kehilangan, kemarahan, dan keputusan yang membawanya ke jurang kegelapan. Aku hanya ingin kekuatan, suaranya bergema. Aku ingin melindungi, tapi aku tersesat. Jero Mangkugede melangkah maju, mengangkat kendi berisi tirta suci. Kekuatan tanpa keseimbangan hanya akan melahirkan kehancuran. Lepaskan. Doa-doa semakin kuat, cahaya dari pura memancar menyelimuti desa. Api biru mulai melemah, berubah menjadi percikan kecil. Leak berteriak, bukan lagi dengan amarah, melainkan dengan rasa sakit yang dilepaskan. Cahaya di dada Made meledak lembut, menyebar seperti sinar fajar. Ikatan terakhir terputus, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan penerimaan. Tubuh Leak perlahan runtuh menjadi asap hitam yang tersapu angin. Di tempat ia menghilang, hanya tersisa abu dan keheningan. Fajar menyingsing. Langit Bali kembali biru, burung-burung bernyanyi, dan angin membawa aroma dupa, bukan lagi bau amis kegelapan. Made Arya terbangun dengan nafas terengah, namun matanya kembali jernih. Ia selamat, meski bekas pertemuannya dengan dunia gelap akan tinggal selamanya dalam ingatan. Desa kembali hidup, namun para tetua bersepakat, kisah ini harus diwariskan, bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa keseimbangan adalah inti kehidupan Bali, bahwa ilmu setinggi apapun tanpa kebijaksanaan akan berubah menjadi kutukan. Dan tentang Leak, ia bukan sekedar monster, ia adalah cermin sisi gelap manusia. Kini kegelapan telah kembali tidur, namun legenda akan selalu hidup.